Nggak bisa dibohongin, di pemilu tahun 2024 ini terdapat dua mekanisme kampanye yang mencerdaskan kehidupan politik bangsa. Kalian bisa tebak nggak apa metode kampanyenya? Ya, kali ini kita bakal bahas desak Anies dan tabrak Prof di pemilu 2024. Ya, semua mau mendesak di sini. Terima kasih buat semua yang hadir di sini. Tabrak Prof. Pertanyaannya di mana ini kok nggak ada deh. Selamat datang di Simplikasi Hukum. Di konten kali ini, gua akan menjelaskan hukum menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami dan tentunya menggunakan bahasa manusia. Di konten kali ini, gua akan berikan judul Demokrasi Substansial di tahun 2024. Demokrasi substansial adalah demokrasi yang memiliki value, memiliki nilai dan mengerti bahwa bagaimana cara demokrasi ini dijalankan. Itu yang pertama. Dan demokrasi yang memiliki value atau demokrasi substansial biasanya di dalamnya terdapat satu variabel, yaitu terkait dengan demokrasinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu pengertian dari demokrasi substansial yang sedang berjalan di tahun 2024. Disclaimer dulu, di sini gue bukan mengkampanyekan salah satu paslon, dua paslon, atau berbagai macam paslon yang ada di pemilu tahun 2024. Karena kenapa? Karena gue sering baca buku terkait dengan demokrasi, terkait dengan hukum, terkait dengan HAM. Nah, itu biasanya mengacu pada di zaman Yunani kuno atau zaman Athena lah, di zaman dulu. Nah, model-model demokrasi di zaman dulu itu model-model demokrasi yang langsung tuh, pemimpin bisa langsung ketemu sama rakyatnya di dalam satu tempat untuk mendiskusikan hal-hal tertentu yang menurut mereka itu urgent. Dan pemimpin akan langsung menjawab tuh terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut dan memberikan solusi pada akhirnya. Nah, di tahun 2024 ini muncul dua metode tersebut, yaitu model desak Anies dan tabrak Prof. Ini adalah model demokrasi yang gue idam-idamkan, karena menurut gue demokrasi yang gue idam-idamkan dan tergambar di kepala gue adalah demokrasi yang seperti ini, yang bagaimana seorang pemimpin berjalan dari rakyat biasa dan menjadi pemimpin dengan cara mendengar keluhan-keluhan dari rakyat-rakyatnya, sehingga pemimpin tersebut mencatat apa saja keluhannya secara langsung, tidak melalui kaki tangannya atau asisten-asistennya. Karena ini merupakan demokrasi yang menurut gue paling gue idam-idamkan, dan ini merupakan imajinasi gue bahwa demokrasi yang seperti ini adalah demokrasi yang sangat cocok untuk Indonesia. Karena kapan lagi kita bisa ketemu calon pemimpin yang turun ke rakyat dan bisa mendengarkan rakyatnya secara langsung. Oh iya, di umur gue yang sekarang, gue itu udah melewati 4 kali pemilu presiden, teman-teman. Di tahun pertama itu tahun 2004 tuh, di situ SBY lawan Bu Mega. Dulu SBY itu Menko Polhukamnya Bu Mega tuh. Jadi dua-duanya duel di tahun 2024. Terus di tahun 2009 terulang kembali duel antara Pak SBY sama Bu Mega. Bedanya Bu Mega waktu itu wakilnya itu Pak Prabowo tuh. Gue masih ingat itu awal mula launchingnya Gerindra. Terus ada lagi di 2014. Di 2014 sepertinya Bu Mega sudah kehabisan tenaga. Jadi dia mengutus salah satu kader partainya, yaitu Pak Jokowi, untuk melawan Pak Prabowo. Nah, kemudian di tahun 2019 di situ kita bisa melihat lagi, masih sampai sekarang, yaitu presiden kita, Presiden Joko Widodo, melawan Pak Prabowo di tahun 2019. Ada 3 variabel tuh terkait dengan kampanye-kampanye di 4 kali pemilu ke belakang yang sering gue lihat. Variabel pertama, pasti ketum-ketum partai dan capres-capres ini mau orasi di atas panggung. Dia orasi tuh, itu yang pertama. Variabel yang kedua, biasanya ketum-ketum partai dan capres-capres ini berlomba-lomba mendatangkan loyalisnya tuh di ketika kampanye, sehingga kampanyenya itu terlihat banyak orang karena banyak rakyat yang datang ke situ. Ini sebagai gambaran bahwa mereka memang didukung dengan banyak rakyat yang mendukung mereka di saat pemilu tuh. Itu variabel yang kedua. Ada variabel yang ketiga. Variabel yang ketiga ini biasanya jokes. Variabel yang ketiga adalah biasanya di kampanye-kampanye itu ditutup dengan dangdutan. Itu variabel pertama, kedua, dan ketiga. Pada akhirnya di pilpres yang sudah 4 kali gue lewati, meskipun 2 kali gue pilpres gue masih jadi bocil, gue tuh cuman melihat bahwa pemimpin tuh sebenarnya kayak cuman mau didengar aja karena dia cuman mau orasi. Itu yang gue lihat di 4 kali pilpres ke belakang.
Dan yang kedua adalah sebenarnya tuh rakyat juga didatangin secara berbondong-bondong dan masif ke dalam stadion. Itu gue sampai mikir, apa ini rakyat juga gak pengen sebenarnya dengerin orasi-orasi daripada pemimpin. Mereka cuma datang justru hanya ingin dengar dangdutannya doang. Gue sampai mikir begitu terkait dengan kampanye di 4 kali pilpres ke belakang. Tapi di pilpres di tahun 2024 ini gue merasakan benar-benar terjadi perbedaan yang drastis terkait dengan demokrasi Indonesia. Setelah gue telusuri, ternyata ada 2 faktor yang menyebabkan demokrasi di tahun 2024 ini, khususnya di kontestasi pilpres tahun 2024 itu sangat berbeda. Faktor yang pertama adalah generasi milenial dan generasi Z. Generasi milenial dan generasi Z menurut survei itu ada di angka sekitar 53, 54 sampai dengan 58% dari jumlah pemilih yang ada di saat ini tuh. Nah, faktor ini menyebabkan bahwa kita kan tahu nih bahwa Gen Z dan milenial ini terpapar teknologinya tuh jauh. Sehingga sekarang itu udah mulai banyak perubahan terkait dengan mekanisme kampanye. Kalau dulu orang banyak kampanye gede-gedean menggunakan baliho, menggunakan kampanye akbar dengan cara dangdut. Kalau sekarang kampanye-kampanye itu dilakukan dengan cara perang terbuka melalui sosmed tuh. Jadi banyak potongan-potongan blunder-blunder dari paslon-paslon lain digunakan untuk menyerang paslon lain, sehingga paslon ini itu ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan terkait dengan Gen Z dengan sosial medianya. Karena ini merupakan ajang pertarungan di dunia Gen Z dan milenial tuh di tahun 2024 ini. Itu merupakan faktor pertama yang merupakan perang sosial media. Faktor yang kedua, capres-capres ini memiliki pendidikan yang tinggi-tinggi. Kita bisa bedah satu persatu. Paslon nomor 1 itu ada Anies, dulu mantan rektor Paramadina. Paslon nomor 2, Pak Prabowo, itu dulu lulusan Akmil dan jadi jenderal bintang 3. Paslon nomor 3 itu ada Mahfud tuh, yang jelas-jelas dia adalah profesor, pernah hidup di DPR, itu yang pertama. Yang kedua pernah hidup di MK, dan yang terakhir dia menjadi Menko Polhukam. Dia jadi secara ketatanegaraan sebenarnya sudah tamat dia tuh. Legislatif udah, yudikatif udah, eksekutif udah. Jadi sebenarnya Prof. Mahfud tuh sudah tamat secara kelembagaan dia. Nah, di sini kita dapat melihat pendidikan yang tinggi pada akhirnya mengakibatkan pola pikir yang berubah. Nah, karena pola pikir yang berubah ini, kita jadi melihat demokrasi di tahun 2024 itu menghasilkan demokrasi yang seru dan mencerdaskan kehidupan politik bangsa dan negara Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sini ada desak Anies dan tabrak Prof yang dua-duanya merupakan metode kampanye yang menurut gua kampanye terbaik untuk saat ini. Karena kapan lagi kita dapat melihat metode kampanye yang benar-benar terbuka antara calon pemimpin dengan rakyatnya. Ya jelas lah, gue akan terkesima dengan metode kampanye yang seperti itu dibanding metode-metode kampanye lainnya. Dengan metode-metode kampanye yang tadi sudah dijelaskan, gue jelas emes sama metode kampanye tabrak Prof dan desak Anies. Karena hal tersebut merupakan sesuatu yang ada di pikiran gue dan gue mengharapkan itu terjadi di Indonesia. Dan di tahun 2024 ini kejadian. Terima kasih banyak Prof Mahfud dan Pak Anies yang sudah mengabulkan cita-cita demokrasi sesuai dengan isi kepala saya. Dan ini merupakan pesan terakhir gue di video kali ini, teman-teman. Demokrasi dan pemilu itu ibarat kita akan menaiki satu bis yang sama, teman. Kita akan memiliki supir yang sama. Dan jadi ketika kita ingin memilih supir, usahakan secara rasional kita kaji dulu dia track recordnya pernah nyupir apa, track recordnya pernah kecelakaan atau enggak, bawa bisnya ugal-ugalan atau enggak. Karena di dalam negara demokrasi ketika kita memilih supir, kan kita di dalam satu bis yang sama. Kalau milih supir yang ugal-ugalan dan sering nabrak-nabrak, yang kecelakaan bukan lu doang, kita semua kecelakaan. Jadi ketika memilih supir, usahakan pilih supir yang benar secara rasional dan kita tahu track recordnya. Terkait dengan kalian menganalisis gua akan memilih siapa ataupun kalian memilih siapa, itu kebebasan berada di tangan kalian. Monggo kalian tentukan secara mandiri. Oke, sekian yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di Simplikasi Hukum selanjutnya. Dadah.